Tapi begitulah kita diajarkan oleh sahabat, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya kita jangan langsung to the point. Ada seni berkata-kata. Nah itulah yang namanya kehidupan. Namanya kehidupan. Kalau lihat paras wahai Nabi Muhammad SAW, adem nih hati saya, enak jiwa saya, pandangan saya teduh rasanya melihat dirimu wahai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anbi'ni. Nah baru ngomong, tolong ya Rasulullah, jelaskan kepadaku segala sesuatu. Mujinya nggak banyak ya, tapi dari hati, tapi permintaannya besar. Jelaskan kepadaku segala sesuatu. Disitulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Yang pertama disampaikan, wahai Abu Hurairah, segala sesuatu diciptakan dari air. Ini bicara ilmu pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Rasul kok tahu ya, segala sesuatu diciptakan dari air. Udah keliling jagat raya, udah ketemu yang maha mencipta. Rasul kita ini SAW luar biasa. Kitanya saja yang kadang ini nggak jelas. Punya Rasul yang luar biasa kok masih meragukan ajaran beliau, masih nggak pede sama ajaran beliau SAW, masih kurang yakin sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal semuanya dari Allah dan Rasulnya udah ketemu Allah dan udah keliling jagat raya, udah melihat semuanya. Kemudian beliau menceritakan segala sesuatu diciptakan dari air. Abu Hurairah kemudian berkata selanjutnya, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Pertanyaannya naik ini, lebih spesifik. Wahai Nabi Muhammad SAW, jelaskan kepadaku satu amalan, kalau aku amalkan, aku akan masuk surga karenanya. Enak ya? Ya seperti kita kalau ketemu orang, dah saya dikasih tipsnya nih, gimana caranya kalau saya jalankan nanti saya langsung jadi direktur. Dijelaskan begini, diamalkan. Ini bukan jadi direktur, bukan jadi orang kaya, masuk surga. Di atas semuanya, satu amalan kalau saya amalkan, saya langsung dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala at'imit ta'am wa afsis salam wa sallil arham wa salli bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Enaknya amalnya gampang, udah. At'imit ta'am, kasih makan orang, kasih makan. Ibu-ibu berarti tiap hari punya pintu ke surga ya Bu ya. Yang ngasih makan suami ibu atau pembantu? Yang ngasih makan suami sama anak-anak ibu atau pembantu? Oh berarti pembantu yang masuk surga. Yang ngasih makan suami ibu atau pembantu? Bener Pak, memang istri yang ngasih makan. Istri atau ART? Ini kok nggak berani ngomong, kenapa nih? Jangan-jangan istrinya ada di sono gitu ya, ada di sono. At'imit ta'am, kasih makan tanpa syarat. Yang ahli ke masjid atau yang belum ahli, kalau butuh makan kasih. Kalau sampai nanti gak makan dia bisa mati, ya kasih makan. Meskipun kita dianjurkan kalau mau ngasih makan dia milih, kasih makan orang-orang yang bertakwa, karena nanti hasil makannya itu digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'afis salam, tebarkan ucapan salam. Ini sekarang mulai hilang. Gayanya saja depannya salam, setelah itu maki-maki orang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu gila ya? Insyaallah, mulai WA-nya pedes-pedes. Kalau udah assalamualaikum, ya kalimat selanjutnya harusnya bagus. Itu mana afis salam. Tebarkan ucapan salam, betul-betul kamu jamin orang selamat. Semoga kamu selamat. Kalau kita bilang semoga kamu selamat, berarti saya akan berjuang semaksimal mungkin agar kamu tidak terganggu oleh apapun. Itu yang namanya afsus salam. Makanya orang kalau pengen rumahnya itu banyak rezeki, masuk rumah ngucap salam. Sekarang yang terjadi masuk rumah itu nggak ngucap salam. Terus
keluar tanpa salam, masuk tanpa salam. Ini amalan mudah, mengucapkan salam. Yang ketiga, wasilul arham, sambung orang-orang yang punya hubungan kekerabatan kepadamu dan mutuskan hubungan kekerabatan, sambung itu. Atau yang udah gak pernah berkunjung, kunjungi paman, bibi, saudara sepupu, kakak, adik, ya, menantu, mertua. Ini semua orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, sambung. Gak pakai modal kalian nyambung tuh ya. Ya modalnya paling punya wifi gratis gitu ya. Video call, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya paman, bibi gimana, sehat, masya Allah. Yang model begini jannah itu, surga. Nah yang ngeri itu, wah kalau paman yang satu itu sampai mati aku nggak mau ngelayat. Kebetulan dia mati duluan. Akhirnya dilayat dia sama pamannya. Wah kalau dia, saya tidak akan menginjakkan kaki ke rumah sepupu yang satu itu, masya Allah. Kalau kita butuh surga, apapun alasannya, singkirkan alasan itu, surga. Gantinya surga. Sambung silaturahim. Silaturahim itu bukan dengan tetangga. Saya mau silaturahim ke rumah Pak RT, bukan. Ke rumah Pak RT itu namanya hubungan baik sesama anggota masyarakat, bertetangga. Itu diperintahkan berhubungan baik dengan tetangga. Tapi ar-rahim yang punya hubungan kekerabatan. Nah, kadang-kadang ini silaturahim sama temennya ada di Lombok, terbang dari Jakarta ke Lombok, ringan buat dia. Tapi jalan kaki ke rumah bibinya di samping rumah nggak pernah dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan salah kita ketika beramal. Kemudian yang keempat, washolli bilail wan nas niyam. Waktu orang-orang tidur kamu bangun sholat malam, sholat sunnah. Nanti kalau kamu lakukan ini, maka kamu masuk surga dengan ucapan salam. Kamu akan masuk surga dengan ucapan salam. Artinya malaikat mengatakan selamat. Kamu masuk surga, selamat, masuk surga. Simak dulu ya, ada 4 amalan yang akan menyebabkan kita masuk surga. Yang pertama ngapain? Kasih makan. Yang kedua ngapain? Tebarkan ucapan salam. Yang ketiga ngapain? Sambung silaturahim. Yang keempat ngapain? Sholat malam. Ya, wah, tapi ini sekarang muncul golongan sholat malam cuman ada di WA. Bangun waktunya tahajud, terus tidur lagi. Ini namanya golongan sholat malam, tapi cuman ada di WhatsApp, nggak ada di langit. Manusianya nggak ada. Yang sering saya singgung tuh kadang-kadang kita aneh gitu ya. Waktunya orang tidur, kita kirim pesan WhatsApp, bangun, waktunya tahajud. Kalau mau bangunkan orang itu sebelum tidur, ingat nanti malam tahajud. Yuk pasang alarm untuk sholat tahajud. Nah kalau malam-malam waktunya orang tidur dia pengumuman. Padahal perintah Nabi, sholatlah saat orang tidur. Maksudnya jangan ada orang yang tahu. Jadikan itu hubungan istimewa antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan umumkan. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Habib, yai, Ustaz, saya mau ngajak-ngajak orang tahajud. Ngajak-ngajak itu sebelum tidur. Masa orang tidur diajak tahajud? Caranya gimana? Buka dong WA-nya, buka dong. Orang tidur kok buka dong WA-nya. Ayo buka WA-nya. Orangnya tidur, maka sebelum tidur jam sekian ini ya, padahal maghrib mungkin telepon temannya, janjian ya ntar malam tahajud. Jangan lupa ya, pasang alarm saling membangunkan. Nah, itu boleh. Bukan pesan WhatsApp tengah malam telepon temannya, ayo bangun, tahajud, bangunkan itu. Nah, ini namanya kerjasama untuk saling taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.